Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Suhu Akademi semuanya. Oke, Wulan ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir hari ini di webinar gratis kajian iklan Ramadan bersama Akademi. Nah, sebelum kita mulai, Wulan pengen tahu nih, teman-teman hadir dari kota mana aja ya? Boleh langsung di absen di kolom chat. Nah, sambil kita absen, Wulan pengen tanya, ini suara Wulan cukup kedengar dengan jelas nggak ya di speakernya teman-teman? Jelas, oke. Wow, seru nih. Ada dari Tangsel, Malang, Jakarta, dari Malang juga. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang udah hadir di sini, terus juga ternyata teman-temannya belum datang, belum hadir di webinar kali ini, boleh langsung diingetin, boleh langsung di-remind teman-temannya untuk segera hadir, karena hari ini kita akan bahas materi yang super penting buat teman-teman business owner semuanya. Sekarang kita akan bahas terkait WhatsApp marketing, teknik closing yang proven yang udah pernah dilakuin sama suhu-suhu di Akademi kayak gitu. Oke. Nah, Wulan pengen tanya dulu nih sama teman-teman semua di sini sebelum sebelum benar-benar kita mulai lagi ya. Jadi ini adalah rangkaian acara dari webinar gratis kajian iklan Ramadan. Nah, kebetulan Akademi udah, menjalankan ini itu selama 6 pertemuan. Jadi ini adalah pertemuan ke-6 kita. Nah, masih ada satu pertemuan terakhir yang nanti akan kita adain di minggu depan, jadi jangan sampai ketinggalan karena, ini adalah rangkaian terakhir kita dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, Wulan pengen tahu nih, teman-teman semua udah hadir dari awal atau baru join hari ini nih? Boleh langsung di-share aja di kolom chat. Soalnya kalau misalnya Wulan lihat dari, partisipannya, ada beberapa nih yang kayaknya ini baru nih, kayak gitu. Tuh bener kan, baru hari ini. Oke, nggak apa-apa. Yang baru hadir hari ini, baru join pertemuan minggu lalu, oke nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman yang baru join hari ini, mungkin, Wulan kenalin dulu ya. Kenalin saya Wulan yang bakalan mandu, jalannya webinar gratis kajian iklan Ramadan yang akan teman-teman hadirin di setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, buat teman-teman yang baru datang, mungkin untuk informasi bahwa kajian iklan Ramadan ini adalah sebuah dedikasi yang dilakuin sama Akademi buat bantu teman-teman semua di sini untuk ningkatin penjualannya atau memulai bisnisnya dari nol, kayak gitu. Jadi harapannya dengan teman-teman hadir di kajian iklan Ramadan ini, teman-teman bisa langsung implementasiin apa yang disampaikan sama Suhu, dan udah kayak gitu langsung dijalanin juga di iklannya, di penjualannya dan harapannya bisa profit yang, sesuai yang diinginkan atau yang udah paling maksimal yang udah diinginkan sama teman-teman semua, kayak gitu. Nah, minggu lalu itu coba kita agak sedikit mundur ke minggu lalu ya teman-teman. Jadi minggu lalu ini, beberapa minggu lalu kita udah ketemu sama banyak suhu. Salah satunya, Wak Irfan, terus juga ada tim dari Order Online, juga ada tim dari Snack Video Indonesia, dan juga ada tim dari Meta Indonesia. Jadi yang buat belum hadir di minggu lalu, pengen tahu nih pembahasan-pembahasan apa aja yang udah dijalanin selama kajian iklan Ramadan, boleh nanti langsung tonton rekamannya aja yang akan dikirim sama tim dari Akademi di grup, kajian sorry, di grup Akademi Immerse Club kayak gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman juga nih yang baru gabung hari ini, bingung nih, "Aduh, Akademi itu apa sih?" Terus kayak, "Ini saya ikut webinarnya, tapi saya sebenarnya belum tahu Akademi itu apa." Mungkin Wulan bisa jelasin dulu sebentar ya terkait Akademi. Jadi buat teman-teman yang masih bingung Akademi itu apa, jadi Akademi itu adalah sebuah platform di mana teman-teman ini bisa belajar, bisa membangun bisnisnya dari nol bersama suhu-suhu akademi yang udah berpengalaman, kayak gitu. Nah, di dalam akademi ini kita punya apa sih sebenarnya? Salah satunya kita punya rangkaian webinar gratis kayak kajian iklan Ramadan ini.
Terus juga kita punya salah satu kelas mentoring yang banyak banget peminatnya, yaitu Academy Immerse Club. Nah, di Academy Immerse Club ini kita udah ngejalanin sampai ke batch 2. Nah, untuk informasi aja nih buat teman-teman semua, untuk di Academy Immerse Club ini, di batch pertama, Akademi udah bantu salah satu suhu akademi yang udah, bisa dapetin, revenue sampai dengan 500 juta dalam 1 bulan. Itu gimana sih caranya bisa kayak gitu? Nah, itu nanti semua akan dibahas di dalam, sesi mentoring intensif di Akademi Immerse Club. Nah, pasti teman-teman semuanya nanya, "Ini kan saya juga tergabung di grup Academy Immerse Club, tapi, apa sih bedanya?" Nah, untuk Academy Immerse Club ini, teman-teman ini perlu apa ya, perlu, bergabung dan mendaftarkan diri dan, eee mendaftarkan diri supaya nanti kita bisa gabungin ke, batch batch, mentoring intensifnya. Nah, untuk, Academy Immerse Club ini tentunya ada biayanya. Nanti, karena kita sekarang lagi waiting list untuk batch ketiganya, nanti Wan akan informasiin terkait, sebentar, terkait gimana sih cara, masuk waiting list di, Academy Immerse Club batch 3. Nah, kebetulan ini juga udah dikirim sama Mbak Dina, Academy Team. Di sini teman-teman kalau misalnya pengen pengen lebih dalam lagi nih belajar iklannya, pengen juga di-mentoring sama sama suhu akademi yang udah berpengalaman, boleh langsung isi waiting list-nya. Nanti teman-teman semua yang bakalan dapetin informasi paling pertama terkait Academy Immerse Club Batch 3 ini. Karena, sebentar lagi kita akan mulai, pendaftarannya. Cuman memang belum ada tanggal pasti buat teman-teman bisa daftar, kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya juga selain kajian iklan Ramadan, webinar gratis, kita juga ada, Academy Immerse Club, setiap batch-nya. Lalu kemudian kita juga punya salah satu, produk yang bisa bantu teman-teman, dalam memaksimalkan iklan, yaitu adalah Ad Account Whitelist. Jadi kita sewain Ad Account Whitelist buat teman-teman semua di sini, biar kenapa sih harus pakai Ad Account Whitelist? Nah, pasti teman-teman semua di sini yang baru mulai iklan ataupun yang udah jalanin iklan, pasti pernah ngalamin kena ban, akun iklannya, dan pasti udah kayak gitu kebingungan, "Ini sih harus kayak gimana ya?" Kalau misalnya kena ban, harus bandingnya kayak gimana, harus appeal-nya kayak gimana. Nah, dengan add account whitelist dari Academy, teman-teman akan, dapetin, sorry, teman-teman bakalan, teman-teman bisa meminimalisir akunnya kena ban. Karena tentunya dengan add account whitelist dari Academy, akunnya itu lebih terpercaya, gitu. Jadi teman-teman bisa, meminimalisir keboncosan-keboncosan juga kalau misalnya udah jalanin iklan terus kena ban itu kan nanti bisa boncos juga tuh. Nah, teman-teman bisa meminimalisir itu, kayak gitu. Oke, nah sekarang juga yang join-nya udah mulai banyak, nah buat teman-teman yang temennya belum join hari ini, boleh langsung di-invite aja, terus kita mulai belajar bareng Suhu Academy. Oh ya, jangan lupa untuk isi absen ya, gitu. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita akan ketemu sama salah satu suhu akademi yang juga ngajar di Academy Immerse Club, suhu yang sering ngajar, sering mentoring teman-teman di Academy Immerse Club dan juga ada sesi one on one bareng suhu ini. Nah, Bulan kenalin aja ada Mas Yusar. Halo Mas Yusar. Cek, cek. Ada suaranya nggak? Agak mendem ya Mas ya? Sorry. Udah ada belum? Nah, oke, ini better. Oke. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kenalin ini Mas Yusar, salah satu suhu akademi yang udah bantu, teman-teman suhu akademi di batch 1 dan batch 2 untuk ningkatin penjualannya. Gimana cara bantunya? Tentunya suhu akademi Yusar ini, Mas Yusar ini akan kasih tips-tips, proven yang udah dijalanin sama Mas Yusar selama beriklan dan selama menjadi advertiser. Nah, Mas Yusar ini juga adalah salah satu Meta Ads expert di Academy. Jadi buat teman-teman semua yang punya pertanyaan terkait, "Oh, gimana sih cara teknik closing yang proven?" ke Mas Yusar, boleh langsung diketikkan aja di kolom Q&A. Nanti Mas Yusar akan langsung, jawab pertanyaan teman-teman semua di sesi ini, kayak gitu.
Oke, tanpa berlama-lama, Mas Yusar, silakan waktu dan layar ulun persilakan. Oke, bentar. Coba saya screen ya. Udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Ini udah kelihatan belum sih? Sudah, Mas. Udah ya? Sip. Daman. Sip. Oke, ya selamat datang di Akademi, di kajian Ramadan Academy ya. Buat teman-teman yang baru join, pastinya ntar bakal banyak ya ilmu baru yang didapatkan terkait beriklan di Facebook Ads gitu ya. Nah, sebelumnya kemarin juga sudah sempat dibahas, jadi untuk materi kajian iklan Ramadan saat ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih cara ngebuat sebuah campaign eh, yang diarahin ke WA, yang mana itu kan bisa disetting lewat WhatsApp-nya langsung. Tapi di sini kita nggak akan mempraktekannya lewat WhatsApp-nya langsung. Tapi kita bakal lewat yang namanya Business Manager dari Facebook-nya langsung. Gitu. Kenapa saya nggak nyaranin langsung dari WA-nya? Kan ada ya di WA-nya kayak coba beriklan, promotin akun WA bisnis teman-teman lewat WA-nya langsung. Itu kurang efektif. Kenapa? Karena kita nggak tahu datanya gitu. Jadi saran saya bisa diikutin cara yang sekarang saya akan jelaskan, yang insya Allah ini bakal lebih murah dan dapat bisa dianalisis lah dibandingkan kita langsung menggunakan WA bisnisnya gitu buat ngepromosiinnya gitu. Oke, jadi langsung saja ke pembahasannya, nggak akan lama-lama. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat di bagian sini, kita tuh bakal ngebahas tentang yang namanya campaign CTWA. Pasti ada banyak pertanyaan, apa itu CTWA ya? Nah, CTWA ini merupakan sebuah campaign yang mana dari segi kampanyenya itu diarahkan langsung ke WhatsApp bisnis teman-teman gitu. Cuman eh, ada beberapa yang perbedaan antara CTWA dengan yang langsung ke landing page gitu. Di CTWA ini tentu journey-nya akan lebih singkat. Journey di sini berarti funneling ini ya, customer ketika ingin membeli produk kita dia akan lebih singkat dibandingkan menggunakan landing page gitu. Nah, otomatis dengan mempersingkat journey ini ya makin banyak orang yang masuk ke funneling kita atau ke audience journey yang kita bikin. Cuman tingkat efektivitasnya bakal berkurang karena ya semua orang bisa ngeklik itu dan aksesnya pun mudah gitu. Nah, di sini mungkin saya akan jelasin. Ini tipikal journey yang sering kita pakai di campaign CTWA. Yang pertama, teman-teman bisa lihat, eh nih ketika teman-teman beriklan di Facebook Ads, tentu di sini bakal keluar yang namanya teman-teman tuh iklannya keluar di platform Facebook Ads, baik itu di Instagram ataupun di Facebooknya sendiri gitu. Nah dari situ otomatis kan audiens kita ngelihat nih iklan yang kita udah publish dan ketika mereka tertarik sama produk kita, mereka akan langsung ngeklik ads yang kita iklankan dan langsung ngechat di Facebook-nya gitu. Dan di mana ntar ketika ngechat dia otomatis bakal redirect redirect di sini berarti bakal diarahkan ya, diarahkan langsung ke WhatsApp-nya gitu. Nah di sini berarti nanti tingkat closing-nya itu tergantung dari CS-nya. Ketika teman-teman punya CS yang kuat, otomatis tingkat closingnya bakal lebih tinggi. Tapi kalau misalkan teman-teman punya CS yang kurang oke, di mana nanti nge-follow up-nya kurang cepat dan eh, cara apa ya nawarin produknya kurang oke, otomatis si closing rate-nya bakal naik turun gitu. Jadi eh, sebenarnya nyawa dari campaign CTWA atau klik to WhatsApp tentu kita harus mempunyai CS yang kuat dulu gitu. Harus digembleng dulu CS-nya karena kalau misalkan kita butuh nggak punya CS yang kuat, ya ini jadi ibaratnya bocor lah, ember bocor. Kita udah bikin sebuah campaign, terus udah banyak yang ngeklik dari sininya, tapi ketika di funnel terakhir itu di WA, tapi nggak banyak yang closing. Nah ini berarti harus dievaluasi lagi gitu. Nah mungkin di sini ada banyak ya banyak kelebihan sebenarnya sih buat di CTWA. Saya bahas satu-satu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sebelah kanan, nih dia ada kelebihan CTWA.
Nah, kelebihan CTWA ini bisa dibilang kampanyenya bakal lebih murah dibandingkan kita menggunakan landing page dan lain-lain, gitu ya. Kenapa bisa saya bisa bilang lebih murah? Karena dari tingkat funnelingnya pun kayak customer journey-nya ya atau perjalanan customer untuk membeli sebuah produknya itu singkat. Dimana kalau singkat ya otomatis orang bakal lebih banyak buat ngeklik dan beli produk kita gitu. Terus yang kedua, tadi journey-nya singkat. Yang ketiga, lebih fleksibel. Nah, lebih fleksibel di sini nanti teman-teman bisa negosiasi langsung di WhatsApp-nya gitu. Jadi kalau misalkan pakai landing page kita udah tertera harga dan lain-lain. Sementara kalau di WhatsApp, ibaratnya kita bisa fleksibel. Si harganya mau berapa, diskon ongkirnya mau berapa dan lain-lain gitu. Terus yang paling keempat ya, yang keempat ini paling penting itu nggak perlu pixel. Kenapa ini nggak perlu pixel? Karena di landing page-nya itu kita nggak pakai landing page-nya di sini. Kita langsung ke WA. Dan di mana kalau misalnya kita pakai ke WA langsung, itu udah langsung terintegrasi dengan Facebook-nya langsung dan otomatis kita nggak perlu setup-setup yang namanya pixel dan lain-lain gitu. Dan datanya udah keluar di Facebook dashboard-nya ya gitu. Nah, cuman tentu di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya gitu ya. Nah, kekurangannya untuk menggunakan CTWA itu pertama, satu, audiensnya bodong. Nah, audiens bodong di sini bisa dibilang bukan robot ya atau bukan bot, tapi lebih ke orang-orang yang emang nggak terlalu niat beli produknya kita. Otomatis ya mau di follow up gimana pun ya PR juga gitu buat nge-follow up-nya. Bahkan kadang mereka udah nanya harga, kita jawab itu nggak ngebales juga gitu. Nah ini kekurangan di CTWA. Terus yang kedua, tadi butuh CS yang kuat buat nge-closingin kontak-kontak yang masuk di WA bisnis kita ketika kita menggunakan CTWA gitu, klik to WhatsApp gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya mungkin di sini saya punya beberapa saran untuk teman-teman yang ingin mulai beriklan. Sebenarnya tahapan campaign CTWA ini paling mudah untuk dilakukan karena kita nggak perlu ngurus-ngurus tek-tek bengek lainnya. Dimana kalau misalkan teman-teman nggak pakai campaign CTWA yang mana pakai landing page, teman-teman bakal dihadapkan dengan berbagai macam kebutuhan kayak landing page, terus konten di landing page ya, terus checkout form dan lain-lain itu bakal PR lah lama lagi. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai, saran saya sih coba dulu campaign CTWA, biar kerasa dulu nih feel-nya ketika teman-teman ngiklan tuh, oh ternyata zaman sekarang itu gampang buat dapetin customer. Itu cukup ngiklan dan pakai CTWA pun ya pasti ada yang ngechat. Cuman ya tadi balik lagi, pasti ada yang chat, belum tentu pasti ada yang beli gitu. Nah, ini mungkin bisa digunakan penawarannya. Ini yang saya sering gunakan. Kalau misalnya teman-teman lihat sebelah kiri ini, biasanya ini bisa naikin closing rate dari teman-teman ketika pakai campaign CTWA. Yang pertama itu bisa pakai COD. Ini COD pasti ya. Kenapa saya bisa bilang pasti menaikin closing rate? Karena mayoritas yang beli lewat online mereka rata-rata jauh dari bukan jauh dari peradaban ya, jauh dari akses transfer bank dan lain-lain gitu. Dia belum punya mobile banking, belum punya apa, nggak ada namanya tuh ATM. Nah itu kenapa saya saranin pakai COD karena hal itu. Nah ketika COD cuman ini bakal harus kita ini lagi kalkulasiin kira-kira worth it nggak kalau misalkan dikirim ke tempat-tempat yang jauh kayak daerah timur dan lain-lain karena itu lumayan tinggi ya tingkat returnnya gitu. Jadi itu harus dipikirkan juga. Terus yang kedua gratis ongkir. Seperti kalau teman-teman lihat kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain mereka pakai cara ini buat menggait eh, pembeli atau ya menggait user untuk belanja di platformnya mereka. Kenapa? Karena ya yang jadi problem tentu ya ongkir gitu. Apalagi yang jauh-jauh itu bisa jadi ngakibatin mereka nggak jadi order karena ya ongkirnya mahal dan lain-lain. Nah, gratis ongkir ini sebenarnya bisa diinisiasi dengan nggak harus full gratis ongkirnya. Bahkan Tokopedia ataupun Shopee pun mereka nggak langsung full gratis ongkir. Dia cuma nge-cover kadang 15.000 doang, itu 10.000 maksimal gitu. Jadi bisa pakai cara itu, ditiru aja gitu. Terus yang ketiga bisa pakai offering yang menarik kayak contoh tadi beli satu gratis satu, beli satu gratis apa gitu. Nah, terus yang keempat mungkin di sini ada kalau saya sih bisa pakai beli satu misalkan dapat complementary dari produk yang dibelinya. Contoh misalkan jualan parfum dia dapat eh contohnya parfum dikaitkan dengan bajunya gitu atau misalkan beli baju dapat parfum dan lain-lain gitu.
ketika kita membuat sebuah bundling, di mana bundling ini tentunya kan bakal jadi bermanfaat buat mereka yang ingin beli. Nah, jadi kita harus menekankan benefit itu biar orang-orang ketika ingin beli nggak ngerasa mereka ditodong untuk ngeluarin suatu uang gitu. Jadi kita tetap harus eh, ibaratnya itu kita nawarin ya value-nya gitu. Jadi jangan terlalu terpaku dengan harganya gitu. Biar mereka ketika ingin transfer pun nggak akan terlalu ibaratnya berkecil hati kayak ini mahal dan lain-lain. Jadi tetap ya ketika kita nge-CS-in atau pakai CTWA ya tentunya kita harus nekenin di manfaat produknya apa, terus manfaat dari produknya apa, terus yang kedua tadi ya bahwa ini tuh ketika si audiensnya masuk ke kita gitu ke WhatsApp-nya, ini tuh worth it buat dibeli lah gitu dengan harga segitu. Terus yang terakhir lah tentunya ya, ini hal yang umum ya diskon gitu. Nah sebelum ke praktik mungkin kalau misalnya ada pertanyaan terkait CTWA boleh ya langsung aja di pertanyaan. Oke paling gitu dulu sih. Baru dari sini nanti kita langsung ke teknis gimana sih cara pakai CTWA buat bikin sebuah campaign gitu. Ada pertanyaan? Oke, gitu ya teman-teman. Kalau untuk maksimalin iklan di menggunakan sistem CTWA ya. Nah, buat teman-teman semua di sini ada nggak ya pertanyaan terkait CTWA? Terkait gimana sih caranya untuk ngeoptimalin biar teman-teman semua di sini bisa langsung praktekin gitu untuk beriklannya. Nah, ini ada yang angkat tangan dari Mas Akmal. Mungkin bisa dibantu untuk di on mic-nya ya, biar bisa langsung nanya ke Mas Yusar. Halo Mbak siapa tadi? Halo Aulan. Mbak siapa ya? Ya Maula dan Mas Izzat. Halo Mas, Mas. ya izinnya ya Mas. Kan saya ini biasanya pakai short form ya, yang dua Oke. form. Apakah sebaiknya kita sebagai advertiser itu menjalankan semua strategi, maksudnya CTWA juga, short form juga, full form juga, atau kalau emang sudah nyaman di satu form ya udah pakai itu aja gitu, dan tinggal di scale out atau di scale up gitu. Masih Mas bisa. Oke. Langsung jawab ya berarti ya. Oke, terima kasih Mas Akmal buat pertanyaannya. Baik lagi ya, karena buat menentukan journey yang bagus atau tadi yang saya bilang tuh funneling, tentu kita butuh yang namanya testing. Nah, testing ini tentu kita harus menguji coba semua kira-kira faktor yang kira-kira berefek ke campaign kita gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya gimana sih Mas kalau misalkan saya pakai short form, apakah saya harus pakai long form dan lain-lain. Nah, itu pertanyaannya tergantung dari audiensnya Masnya gitu. Kalau misalkan dari segi audiensnya Masnya dari pakai short form itu udah ada yang closing, berarti nggak ada yang masalah dengan cara yang itu. Cuman yang ketika PR-nya itu ketika kita udah pakai journey yang kita bikin, cuman itu nggak ada yang closing. Nah, berarti ada yang salah antara journey-nya yang terlalu panjang atau offering-nya yang ibaratnya tuh terlalu mahal menurut audiens kita. Di saran saya sih cukup pakai aja yang menurut Mas Akmal nyaman. Kalau misalkan udah nyaman pakai short form ya ya udah pakai short form aja. Karena tadi jam terbang saat menentukan kita mau main di mana gitu. Semakin kita sering menggunakan metode yang itu ya semakin kita tahu ini salahnya di mana dan yang jadi masalahnya di mana. Cuman yang jadi PR ketika kita ganti-ganti terus nih dari short form pindah ke CTWA, pindah ke long form. Nah, tapi kita nggak tahu nih yang salahnya di mana gitu. Jadi saran saya tetap ya untuk menguji coba tentunya harus yang namanya testing. Nah testing ini tentu nggak bisa asal langsung jalan terus kita nganggap ini nggak works dan lain-lain karena harus disamakan dulu nih kira-kira faktor penyebabnya apa baru nanti ketahuan tuh yang jadi masalahnya apa gitu. Karena kalau short form menurut saya sih sebenarnya mirip-mirip sama kayak CTWA ya, cuman ada nama sama eh biasanya nama sama nomor HP ya Mas gitu. Jadi harusnya lebih singkat journey-nya ya, tapi dia harus lihat dulu landing page gitu.
Jadi saran saya sih tadi diuji coba dulu. Tapi kalau misalkan menurut Mas Akmal dengan CPR segitu udah murah menggunakan short form, tapi closing rate-nya udah oke ya lanjut aja Mas. Jangan diganti-ganti. Gitu ya. Oke, jadi kayak gitu ya Mas ya. Untuk Mas Akmal semoga bisa terjawab juga. Jadi buat untuk teman-teman semua di sini juga, kalau misalnya masih kebingungan, sorry, ini suara saya kedengar jelas nggak ya? Karena kebetulan lagi hujan. Aman-aman. Aman, oke. Nah, buat teman-teman semua di kajian iklan Ramadan ini juga, kalau misalnya lagi ngetes iklan nih, apakah mending pakai short form, pakai CTWA, ataukah pakai long form, bisa dites aja semuanya. Karena kita harus tahu dulu nih, sebenarnya audiens yang kita punya ini tuh lebih cocoknya pakai yang mana. Behaviornya tuh apakah mereka emang lebih seneng yang kayak, oh langsung klik langsung ke WhatsApp, ataukah mau ngisi form. Dan juga yang harus dilihatnya dari journey-nya gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman mau jualan produk A, tapi bikin mood pembeli itu jadi turun karena journey-nya terlalu panjang. Mungkin seperti itu ya, Mas Yusar ya. Oke. Eh, Betul, untuk betul. Oke, untuk Mas Akmal, kira-kira ada pertanyaan lanjutan kah atau sudah cukup jelas untuk jawaban dari Mas Yusar? Cukup, cukup, Oke. cukup Mbak Ulan, makasih ya. Oke, sip kalau kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang lain, apakah ada yang mau tanya lagi terkait em, CTWA, terkait gimana sih cara ngiklanin biar konversinya tuh tinggi gitu menggunakan CTWA? Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Herianto ID. Mas, jika kita gunakan CTWA, teknis biar bisa tetap gunakan order online gimana ya? Atau ketika closing kita orderkan sendiri lewat order online atau gimana ya journey-nya? Silahkan Mas Yusar. Oke, buat Mas siapa ya Herianto tadi ya. Betul. Jadi mekanismenya ketika mereka order lewat CTWA tentu kan kita menggunakan namanya form dari order online ya. Yang mana kita harus input manual buat jadiin itu penjualan lewat order online. Nah, jadi mekanismenya biasanya ketika mereka udah ngechat di WA, kita penawaran gitu antara kita dengan calon customer kita gali dulu nih kira-kira mereka pengen belinya produk apa, pasti kan gitu kan ya. Terus beli berapa pieces, warnanya apa, variasinya apa, dan lain-lain. Sampai ke clear alamatnya di mana dan lain-lain. Nah dari situ nanti teman-teman bisa menggunakan form order online buat ngecek ongkirnya. Di screenshot aja tuh, sesuai dengan alamat yang mereka kirim. Kan ada tuh bukan history sih, kayak lebih ke order summary ya, kayak ringkasan ordernya udah ada. Nah, itu tinggal di screenshot, kasih aja ke customernya lewat WA. Dan nanti ketika itu konfirmasi dulu, jangan langsung kirim. Kenapa saya nyaranin konfirmasi dulu? Kadang beberapa kasus mereka nggak ngerasa membeli produknya karena kita nggak konfirmasi ulang gitu. Jadi saran saya ntar ketika udah ada order, udah ada tadi ya masukin dulu ke order online-nya, ke form order online, terus nanti itu di input manual ya. Kita karena ini pakai CTWA, terus di input manual. Nah, ntar dikirim si order summary-nya atau ringkasan ordernya, di copy paste ke calon customer kita, terus sampai ke customer kita bilang, oke kirim gitu ya. Ya minimal ya, ya kirim gitu, atau gimana lah. Ya intinya kita konfirmasi ulang, tujuannya buat apa? Tujuannya biar nggak ada namanya RTS gitu. Gitu sih Mas, jawaban dari saya. Kalau buat pakai CTWA. Oke, jadi gitu ya buat teman-teman semua ketika kita pakai pakai CTWA terus atau misalnya short form mungkin tadi mirip kata Mas Yusar, tetap harus konfirmasi apalagi kalau misalnya pakai sistem pembayaran COD. Jangan sampai nih teman-teman malah jadi boncos iklannya aman CT CTA lagi sorry. CPR-nya murah, tapi ternyata RTS-nya tinggi. Jangan sampai kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua tetap harus diperhatiin apakah pembeli kita nih benar-benar udah confirm iya akan bayar atau enggak. Mungkin kayak gitu ya. Oke. Oke, ini mungkin ada pertanyaan sebelum kita pindah ke materi selanjutnya. Katanya gini, Mas, saya belum pernah iklan pakai CTWA, tapi kok dengar-dengar dari teman banyak iklan CTWA yang ke ban atau gampang ke ban. Apakah benar seperti itu? Lalu cara menghindarinya bagaimana? Apakah worth it buat tetap dicoba? Silakan Mas Yusar.
Oke, eh banyak yang pakai CTWA. Ya, setuju. Kenapa banyak yang CTWA? Karena menggunakan CTWA itu user friendly. User friendly sini berarti gampang untuk digunakan oleh yang baru orang yang baru beriklan gitu. Nah, jadi kenapa banyak orang yang pakai CTWA? Karena hal itu juga satu. Yang kedua, ya tadi ketika dipermudah tentu bakal yang namanya banyak problem. Problem di sini tentu tadi yang sudah disebutin Mas Ardi ya, ada ban, kena ban dan lain-lain. Nah, biasanya kalau dari metanya sih kemarin saya ngobrol, pastikan mereka nge-save nomor kita dulu ketika mau kita proses orderannya. Karena ketika kita ngechat orang anomali di sini berarti kita belum nge-save nomor mereka, dianggapnya kita jadi spam gitu. Jadi di-report oleh sistem itu jadi spam sama robot Facebooknya. Ya otomatis ketika kita banyak spam, ya tentunya bakal yang namanya kena ban gitu. Jadi cara menghindarinya bisa disuruh save kontaknya kita dulu kalau misalkan jadi order. Kalau misalkan cara ini nggak berfungsi dengan baik, ya CTWA ini berarti kan ada cacatnya gitu. Jadi harus diinisiatif dengan tadi jangan terlalu nge-spam buat nge-follow up-nya mereka gitu. Ketika mereka nggak jadi order ya udah kita jangan langsung ngechat di satu hari itu. Kalau saya sih biasanya pakai CTWA kalau kemarin nggak langsung di spam satu hari itu di 3 kali chat, 4 kali chat nggak. Tapi dibikin bertahap. Misalkan hari ini follow up 1 kali, besoknya 1 kali gitu. Jadi jangan langsung di follow up abrek gitu. Otomatis ntar bakal dianggapnya spam oleh sistem WA-nya ya atau Facebooknya. Gitu Mas. Tapi buat dicoba itu sangat worth. Kenapa saya bilang sangat worth? Itu CPR-nya murah Mas. Rata-rata di 2.000 sampai 5.000 lah. Kalau misalnya di atas itu berarti kreatifnya harus diganti gitu. Karena dari journey-nya pun singkat dan kedua tadi ya semua orang ya udah pakai WhatsApp mah gampang gitu. Bahkan segala umur sekarang udah pakai WhatsApp gitu buat komunikasi. Gitu sih Mas. Oke, thank you Mas Yusar untuk jawabannya. Untuk Mas Ardi mudah-mudahan bisa terjawab ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, boleh langsung ditanyain aja di kolom Q&A, nanti akan langsung dijawab sama Mas Yusar. Jadi buat teman-teman yang apa ya, yang baru mau mulai jualan online, terus pengen budget iklannya enggak terlalu mahal, mungkin yang bisa dicoba saat ini adalah iklan menggunakan CTWA. Jadi teman-teman semua ini kalau misalnya tadi Mas User bilang CPR-nya lumayan murah, itu mungkin bisa langsung dicoba aja. Karena ya mengingat juga semua orang udah pakai WhatsApp nih untuk berkomunikasi. Jadi mending kita langsung maksimalin aja platformnya biar kita bisa langsung terhubung sama pembeli kita kayak gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang lainnya bisa dijawab setelah Mas Yusar sampaikan materi selanjutnya ya. Oke. Oke, lanjut berarti ya. Di sini bakal lanjut kita ke materi gimana sih cara nyeting campaign buat CTWA. Tapi yang pertama pastinya teman-teman harus punya dulu business manager sama ads manager ya. Soalnya kalau misalkan teman-teman belum punya business manager dan belum punya ads manager ya otomatis kita nggak bisa ngiklan lewat dashboard Facebooknya gitu ya. Oke, ini saya coba share screen. Udah kelihatan ya? Sip. Ini Udah udah Mas. kelihatan ya? Hah, oke. Nah, jadi teman-teman, kalau bisa teman-teman lihat di sini, saya ini ada beberapa campaign yang pakai CTWA, gitu ya. Bentar nih loading. Nah, yang atas ini kita pakai form, dan yang atas kedua ini pakai form juga. Bisa dilihat dari segi konversi, tentunya pasti bakal murah yang pakai CTWA ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, karena untuk jualan pakai CTWA, dia pasti si cost per resultnya namanya per message conversation. Per message conversation ini sih berarti setiap orang yang ngechat itu berapa ribu sih gitu. Bisa dilihat di sini ada sekitar harganya sekitar 1.700 per orang ngechat gitu. Terus yang kedua di sini ada namanya form. Nah, di form dia bakal ngedouble, bahkan naiknya beribu-ribu kali lipat ya buat eh, cost per resultnya atau CPA-nya gitu. Jadi kenapa saya nyaranin pakai CTWA ya karena hal ini sih biar nggak jiper duluan gitu. Kalau misalkan udah mulai beriklan, karena ya iklan itu bukan hal yang murah dan mudah gitu.
pasti ada yang namanya pengorbanan buat ngeluarin investasi awalnya. Investasi di sini berarti kan budget iklannya, yang kedua eh, waktunya gitu buat mempelajarinya. Karena kita butuh analisis buat ibaratnya membuat sebuah campaign yang bagus gitu. Oke, lanjut di sini mungkin saya bakal praktekin ke gimana sih cara bikin campaign CTWA ya. Jadi caranya cukup cukup mudah teman-teman. Nanti ketika teman-teman udah masuk yang namanya dashboard Facebooknya kayak gini ya, Ads Manager Facebook, itu tinggal klik namanya create eh, campaign ya. Nah, create campaign di sini pakai yang namanya engagement. Engagement terus diklik continue. Nah, setelah di klik continue nih kita pakai yang manual campaign aja ya. Manual engagement campaign terus klik continue. Nah, di sini teman-teman bisa seperti biasa ya, namain campaignnya apa. Atau di sini saya bakal jualan yang tadi ya, asahan, pisau, contoh. Terus tambahin tulisannya CTWA biar nggak bingung. Terus di bagian engagement, setahu saya kalau buat CTWA dia kita nggak bisa milih audiens yang terlalu spesifik. Jadi harus pakai yang broad. Broad di sini berarti kita nggak bisa milih interest yang terlalu spesifik atau nggak bisa milih eh kalau misalnya dilihat nih ke bawah kita nggak bisa milih namanya targetnya gitu, target audiensnya karena Facebook sistem learningnya dia bakal milihin kira-kira audiensnya yang sesuai itu buat campaign kita yang mana gitu. Karena untuk saat ini, setahu saya ya AI-nya Facebook udah lebih oke sih dibandingkan 5 tahun belakangan ini. Kadang saya kalau bikin campaign sekarang udah jarang masukin interest sih, gitu. Terus yang kedua hal yang perlu disetting dari campaign budget mungkin ya. Ini masuk lagi ke campaign. Di bagian bawah, saya biasanya pakai yang namanya Advantage Campaign Budget. Nah, ini untuk testing awal, saran saya sih buat yang baru mulai atau pemula, 50.000 aja cukup. Biar nggak terlalu ngebakar uang ya. Karena seperti yang saya dulu juga, saya waktu pertama kali mulai berikan di Facebook Ads, tentu ya rada ini ya, jiper duluan kalau misalkan udah ngeluarin 200.000 tapi belum ada yang beli gitu. Jadi saran saya sih cukup testing 50.000 aja lah buat testing awal. Terus yang kedua, langsung klik next. Di sini di bagian conversion location bisa diklik yang namanya messaging apps. Nah, messaging apps ini include Messenger, Messenger Facebook ya, WhatsApp sama Instagram. Cuman yang kita pengen tentunya itu cuma diarahin ke WhatsApp gitu ya. Jadi saran saya ini bisa di klik aja WhatsApp-nya. Terus yang kedua ini nggak usah diklik, nggak usah dipakai juga ya. Jadi kita cuma pakai CTWA, WhatsApp-nya doang gitu. Terus dan pastikan di WhatsApp teman-teman ini udah ditautkan ya, ditautkan dengan fanpage-nya teman-teman. Soalnya kalau misalkan belum ditautkan, otomatis teman-teman belum bisa pakai yang namanya campaign CTWA gitu. Jadi harus ditautkan dulu ya kayak saya gitu. Terus ke paling bawah. Nah, ini ada banyak ini ya, performance goal ini berarti kan target kita membuat sebuah campaign ini untuk apa? Karena kita tujuannya untuk menaikkan banyak conversation atau conversation itu berarti percakapan ya. Banyak conversation untuk di WA-nya. Berarti kita pakai yang maximize number of conversation gitu. Terus di sini ini ad type-nya bisa dipilih mau pakai sponsored message atau apa. Saran saya sih tetap yang click to message ya. Karena kan kita jualan produk, tentunya orang-orang kalau CTA-nya cuma sponsor message kayak gini, mereka nggak bingung lah mau ngeklik kemana buat belinya. Jadi saran saya tetap pakai yang click to message. Terus ke bawah, di bagian ini advantage audience, buat teman-teman yang ingin mencoba ngulik, sebenarnya bisa diulik tuh kalau misalkan buat CTWA, dia cuma bisa ngulik gender sama age-nya atau umurnya ya. Nah, ini saya sesuaikan dengan produk saya itu asahan pisau ya. Udah berarti sekitar umuran 55 lah paling gede. Sama ini di 25 gitu. Terus gendernya masih bisa masuk di semuanya ya. Kalau misalnya teman-teman jualan fashion yang notabene banyaknya itu kan ada kepisah ya. Fashion buat pria atau buat wanita ntar bisa diklik aja ya gendernya sesuaikan dengan produk teman-teman gitu. Terus location, nih location saya pakai Indonesia aja. Terus ini udah CTWA, terus ke bawah.
Nah, kalau udah ini placement jangan diganti-ganti. Saran saya tetap aja pakai yang namanya Advantage Plus Placement. Dia udah settingan paling benar dari Facebooknya. Gitu. Terus klik next. Nah, klik next di sini tentu teman-teman harus masukin kreatif gitu ya. Nah, ini coba saya bikin ad satu. Di sini saya bakal pakai kreatif yang video. Bentar. Mana ya yang asahan? Nah, ini contohnya ya. Itu asahan bukan ya? Nah, ini asahan. Nah, saya klik next. Klik done. Nah, dia bakal otomatis ketika teman-teman lihat, dia bakal langsung ada tulisan logonya WhatsApp ya. Gitu. Terus, kalau misalnya udah kreatifnya dimasukkan, nah di bagian primary text, teman-teman bisa tulis ya caption yang menarik. Kalau saya sih biasanya bikin caption pakai AI ya, dibantuin AI. Ada dari Google ya, Gemini, atau pakai ChatGPT bisa. Nah, ini tinggal diklik aja. Kayak misalkan, buatkan eh, caption untuk iklan asahan pisau. Nah, dia langsung dibikinin gitu ya. Sangat mudah itu pakai AI aja untuk saat ini. Ini tinggal di copy paste. Cuman kalau saya sih jarang pakai semuanya ya. Cuman dipakai segini aja lah 3 baris. Karena tujuannya buat ini aja, buat meyakinkan mereka buat ibaratnya. Karena ini kan jurninya singkat banget ya. Ngelihat iklan, tentu berarti kan kita di primary text-nya atau di caption harus menjelaskan tentang produknya gitu. Terus jangan lupa dikasih offering juga di description-nya. Contoh bisa COD, gratis ongkir, hingga 10.000, 15.000 gitu ya. Nah, ini headline-nya bisa diganti jadi beli sekarang. Kalau saya gitu ya, beli sekarang lewat WhatsApp. Nah, cukup gitu juga. Nah, si offeringnya saran saya masukin juga di caption-nya ya, di paling akhir gitu. Terus jangan lupa pakai emoticon. Kenapa pakai emoticon? Karena ya emoticon itu bisa ibaratnya ketika kita membaca sebuah parameter teksnya atau membaca sebuah caption, kita bisa mendapatkan ibaratnya feel-nya gitu. Buat ketika kita baca tuh kayak oh emoticonnya gini berarti emang cocok lah buat dipakai di dapur dan lain-lain gitu. Jadi saran saya setiap bikin caption ada emoticon ya. Terus kalau misalnya udah dirasa udah cocok, ini bisa diganti-ganti cuman saran saya tetap pakai yang send WhatsApp message gitu ya. Nah, terus di bagian message template, di sini sebenarnya sih saya udah bikin template ya. Ini bebas sih teman-teman mau diganti-ganti. Ntar tinggal ditulis aja misalkan eh, ini saya berminat dengan produk ini. Bisa dibantu gitu ya. Sebenarnya tujuannya buat mengkustomisasi hal-hal ketika mereka yang udah masuk di ini ya WhatsApp-nya. Jadi ketika mereka udah ngeklik iklannya, dia bakal otomatis ngasih pesan kayak gini, saya berminat produk ini bisa dibantu gitu. Jadi kita nggak bingung ya. Jadi saran saya tetap ya, saya berminat produk, contoh asahan, asahan ini bisa dibantu. Jadi kita ketika nge-CS-innya, kita nggak bingung ini yang ditanyain apa gitu. Jadi dikasih eh, produknya apa. Jadi ketika kita nggak follow up nggak bingung gitu. Terus kalau misalnya udah ini tinggal di save aja. Nah otomatis dia bisa jadi template gitu. Ini saya udah bikin banyak template sih. Bisa dibikin kayak gini, question nomor 1. Jadi ntar ketika mereka masuk dia bakal langsung milih chatnya. Mau nanyain harga atau nanyain bisa COD dan lain-lain gitu. Bisa diatur aja sesuaikan dengan eh ini ya keinginan teman-teman. Nih kayak gini kalau sisi, kalau saran saya sih cukup satu aja ya. Karena eh tapi bebas sih kalau misalnya teman-teman ngerasa butuh penjelasan lebih lain, nah berarti pakai yang namanya start conversation di bawahnya nih. Kita bikin banyak eh banyak ini ya, banyak pertanyaan. Tuh ada berapa ongkirnya, ada lihat produk lainnya dan lain-lain. Cuman di sini karena saya jual satu produk, ya udah kita pakai yang template barusan aja ya. Pakai template yang satu gitu. Nanti kalau misalnya dirasa udah cukup,
nanti bisa langsung dipublish. Cuman saran saya buat testing CTWA bikin 2 kreatif aja. Kenapa saya nyaranin 2 kreatif? Karena hmm, kita butuh testing. Ibaratnya kan kalau misalnya satu kreatif, kita nggak bisa ngebandingin ya kreatif yang satu sama kreatif yang lainnya. Di saran saya bikin 3 lah, cukup kok. 3 buat dengan budget 50.000 cukup. Terus di testing aja. Ini contohnya pakai yang ini kreatifnya, saya ganti lagi sama yang lain. Saya ada punya 3 kreatif. Di video, terus bentar. Nah ini ada, ini ada nih. Nah, saran saya buat kreatifnya jangan dibikin percis banget gitu ya. Jadi videonya harus beda. Kalau caption nggak jadi masalah sama gitu ya. Nah, biar cepat ini duplikat aja, biar settingannya sama kayak yang sebelumnya, terus tinggal ganti aja ya si namanya sama diganti si media ini ya gitu. Terus diklik lagi, kita cari. Nah, ini contoh yang ini. Nah, udah kalau misalnya udah diklik done, dia udah bikin ini ya struktur campaign-nya. Satu campaign, satu headset ya, terus 3 kreatif kayak gitu. 3 kreatif berbeda. Nah, kalau misalnya dirasa udah, menurut teman-teman udah oke gitu ya, si kreatifnya udah oke, captionnya udah oke, tinggal diklik publish. Nah, kalau misalnya udah publish, dia bakal namanya masa propagasi atau masa learning-nya gitu. Nah, ini kalau misalkan setelah dipublish dia masih ada hijau-hijau, berarti mereka belum ke publish. Kita pilih semuanya yang hijau, terus diklik publish gitu. Nah, kalau misalnya udah, nanti kita tinggal tunggu aja si hasilnya. Oke, mungkin gitu sih cara nyeting buat CTWA-nya. Masalah performa iklannya bagus atau enggak, ya kita cuman bisa berusaha aja. Nanti ketika udah ada yang masuk CTWA-nya, nah itu dievaluasi. Kalau saya sih biasanya 3 hari atau 2 hari ya. Misalkan chat masuk, misalkan 15 chat, tapi yang beli cuman satu, berarti kan mahal, dan lain-lain itu. Jadi dievaluasinya mungkin dari CS-nya sih. Kalau dari segi kreatif ya, yang bisa dievaluasi itu cuman di bagian, kalau CTWA ya, karena CTWA kan jurninya singkat banget, dari segi CTR-nya. Gitu. Kalau CTR di atas 1% atau 2%, berarti dia udah bagus. Nggak jadi masalah. Gitu. Cuman ketika CTR-nya di bawah 1%, nah itu yang harus jadi pertanyaan. Berarti ada yang salah di kreatifnya. Kurang bagus gitu. Oke, mungkin sekian sih buat materinya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja ya ditanyakan. Udah kedengar suara saya? Udah. Oke, sip. Oke, thank you Mas Yusar untuk ilmu terkait gimana sih cara proven untuk setting iklan di CTWA. Nah, pasti buat teman-teman semua di sini yang baru mau mulai iklan, baru mau mulai jalanin iklan, harus kayak gimana sih ketika kita settingan yang paling bagus biar kita dapetin konversi. Tadi udah disampaikan sama Mas Yusar. Buat teman-teman semua yang ada pertanyaan terkait CTWA, terkait teknis iklannya kayak gimana, bisa langsung diketikin di kolom Q&A. Nanti langsung akan dibahas, dijawab oleh Mas Yusar. Oke, mungkin ini ada pertanyaan, kita langsung jawab aja ya Mas Yusar ya. Ini ada mungkin ini pertanyaan lanjutan tadi dari Mas Akmal, real tracking lead WA pakai apps apa Mas? Boleh langsung dijawab Mas Yusar? Real tracking lead WA nggak pakai apps apa-apa sih Mas, karena dengan pakai message conversation dari Facebooknya langsung, dari dashboardnya, dia bakal langsung menyesuaikan dengan berapa chat yang real masuk di WhatsApp-nya. Cuman masalahnya berarti yang jadi PR bukan real tracking lead-nya, tapi lebih ke real tracking conversion-nya gitu. Nah, real tracking conversion saya pakai order online. Nah, gitu ya. Jadi setiap orang yang udah jadi order, saya masukin di order online dan ntar kelihatan tuh dibandingin aja berarti chatnya berapa yang masuk dengan yang belinya berapa. Gitu, baru bisa dianalisis kan. Gitu ya, Mas Akmal. Oke.
Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhammad Ilyas. Katanya, "Mas, pada saat saya naikin iklan dengan target location yang sudah saya tentukan, namun saat iklan sudah aktif kadang suka banyak audiens masuk ke WA CS dengan lokasi di luar target location yang sudah saya setting. Soalnya terkadang masalah tersebut menjadi kendala rendahnya closing rate. Untuk masalah tersebut kira-kira bagaimana solusinya? Silakan Mas Yusar." Oke, buat masalah ini mungkin karena kita pakai message-nya CTWA ya. CTWA kan tadi saya udah bilang itu pakai advantage plus, di mana advantage plus di sini dia bakal ibaratnya ketika target audiensnya nggak Tar- closing gitu, nggak ada yang masuk chatnya, dia otomatis bakal nyari audiens yang kira-kira cocok sama produk kita. Nah, ini yang mungkin jadi bisa mengakibatkan orang-orang yang di target location-nya nggak sesuai dengan yang kita setting masuk ke target location yang lainnya gitu. Efeknya tadi masuk ke WhatsApp-nya. Sebenarnya kalau misalkan saran saya sih bisa difilterisasinya lewat caption di awal ya, yang tadi ya primary text-nya. Jadi kayak misalkan daerah Jawa gratis ongkir. Jadi kita tetap ya, bukan ibaratnya bukan rasis ya, kayak ngecualikan daerah-daerah lainnya. Cuman karena kita pengen buat sebuah campaign yang performnya bagus dari segi closing rate-nya, tentu kita dari segi konten pun harus filternya di kontennya. Karena kalau di CTWA kan cuma satu journey-nya. Dari lihat ads langsung jadi closing gitu. Beda lagi kalau misalkan lewat landing page. Kalau landing page ya kita bisa lebih filterisasi lagi lah orang-orangnya lewat landing page-nya gitu. Gitu sih Mas. Berarti saran saya sih buat mengurangi location-location yang tadi masuknya ngaco ya, target location-nya. Tapi tadi settingannya udah bener, bisa pakai lewat filterisasi di kreatifnya. Kreatif di sini berarti di captionnya atau di uh, creative ads-nya. Dua itu ya. Oke, thank you Mas Yusar. Semoga ini juga terjawab ya buat Mas Ilyas. Jadi tetap harus dikurasi lagi di bagian kontennya ya, kayak gitu di landing page-nya juga biar maksudnya yang masuk ke CS sesuai dengan target yang udah di set sama teman-teman Suhu Academy semua di sini. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Hilman. Katanya, cara menautkan link WA-nya gimana ya, Kak? Boleh. Mungkin bisa langsung di ini aja ya, langsung dipraktekin aja gitu ya. Buat note-nya sebenarnya langsung nggak bisa di sini sih kan, karena Oh harus gitu. lewat WA bisnis. Jadi ntar harus buka WA bisnis teman-teman. Nah, pastikan akun Facebooknya nyambung dengan HP-nya ya. Hmm. Terus nanti ada namanya di business settings. Itu tinggal diklik aja, hubungkan dengan fanpage teman-teman gitu. Ntar mungkin ada artikelnya sih. Banyak, itu udah banyak artikelnya di Google. Tinggal diikutin acaranya. Oke, sip kayak Hmm. gitu. Nah, berarti ini juga nyambung untuk pertanyaannya Mas Ardi di atasnya. Apakah CTWA ini wajib pakai WA bisnis? Mungkin ini memang leader Wajib. menyarankan ya, wajib ya untuk. Wajib. Kenapa? Karena wajib ya, biar nyambung aja sih antar journey dari Facebook Ads-nya dengan WA bisnisnya gitu. Kalau misalkan pakai WA personal, kita nggak punya namanya insight dari kunjungan WA bisnisnya gitu. Sementara kalau misalnya pakai WA bisnis, kita dapat insight-nya, berapa yang lihat katalog, dan lain-lain gitu. Oke, sip kayak gitu. Oke, ini mungkin buat Mas Hilman untuk caranya kayak gimana bisa langsung di Google aja karena itu udah banyak. Karena kebetulan kita sekarang nggak bisa untuk share apa ya, untuk share step by step-nya kayak gitu. Mungkin buat teman-teman semua di sini yang pengen lebih detail lagi belajar terkait setting iklan, terus juga setting step by step-nya bisa langsung di apa ya, bisa langsung dibimbing oleh Suhu Academy salah satunya Mas Yusar. Bisa langsung gabung atau bisa langsung isi waiting list Academy Immerse Group Batch 3. Karena di sana kita bakalan belajar lebih detail lagi, nggak cuman teori, nggak cuman oh iya harusnya begini, tapi beneran langsung dibedah juga iklannya, dibuka dashboardnya, dikasih tahu step by stepnya biar teman-teman nggak salah untuk setting iklannya, kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Mas Yusar udah apa ya, udah bahas terkait setting iklannya, terus juga kayak CTWA tuh seharusnya kayak gimana idealnya.
Nah, di sini ada pertanyaan dari Mas Herianto. Katanya untuk teknik scale up CTWA-nya nanti gimana ya? Mungkin ini detail lebih ke scale up-nya, Mas. Silahkan. Untuk scale up-nya sebenarnya mirip-mirip sama kayak kita pakai landing page biasa sih, Mas. Tinggal dinaikin aja budgetnya atau diduplikat si campaign-nya ya, gitu. Tapi kalau dirasa belum bener-bener winning, closing rate-nya nggak oke, ya saran saya sih temuin dulu kira-kira formulasinya yang bagusnya kayak gimana gitu, baru nanti di scale up. Gitu ya. Tinggal dinaikin aja sih bener budgetnya. Cuman saran saya sih biasanya kalau misalkan dinaikin budget, dia bakal tiba-tiba naik CPA-nya atau CPR-nya. Jadi saran saya sih duplikat aja dengan settingan yang sama gitu ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Berarti kalau misalnya untuk teknis iklannya mah kurang lebih mau pakai iklan landing page ataupun WhatsApp, CTWA tetap sama ya, kurang lebih kayak gitu ya, Mas Ya, Yusuf? sama, tetap sama. Oke, sip. Kalau gitu ini ada pertanyaan dari Mas Akmal. Tadi kan Mas Yusar udah ngasih step by step di awal terkait gimana caranya setting iklan CTWA. Nah, ini Mas Akmal nanya terkait alasan kenapa pakai engagement, nggak pakai Oke. purchase. Silakan, Mas. eh Kayaknya dari sistem WA Facebooknya pun udah dirubah sih, Mas. Sebelumnya juga masih bisa pakai purchase, cuman kemarin saya sudah testing, bahkan barusan gitu. Jadi buat message conversation itu nggak bisa masuk lewat purchase. Jadi kalau misalkan kita pakai purchase, dia otomatis nggak akan keluar datanya gitu. Di resultnya akan keluar ya. Kita mau analisis apa kalau misalkan dari resultnya itu nggak keluar gitu. Jadi saran saya tetap pakai yang engagement, karena dengan engagement tadi bisa kelihatan ya, resultnya tetap per message conversation. Kalau misalkan pakai yang purchase, dia keluarnya malah jadi website conversion, yang mana itu harus pakai pixel gitu. Jadi beda. Kayaknya udah dipisahin minggu-minggu kemarin sih. Itu baru update. Jadi kemarin juga saya biasanya pakai purchase gitu. Cuma nggak tahu kenapa tadi pas pakai purchase dia nggak keluar message conversation. Jadi saya saranin tetap pakai yang engagement aja gitu ya. Oke, berarti itu juga nyambung ke settingan otomatis dari Facebooknya ya, dari metanya Iya, ya kemarin. dari metanya. Hmm. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Rohmatri Aprilianto. Testing kira-kira berapa hari, Mas? Terus kapan kira-kira produk dinyatakan tidak winning dan harus ganti produk? Silahkan, Mas Rizar. Sebenarnya dari tingkat saya biasanya analisis itu sekitar 2 hari sampai 3 hari sih, Mas. Karena kalau 1 hari kan kita biasanya running di siang hari atau di pagi ya. Yang mana itu masih ibaratnya di bawah dari 24 jam. Jadi saran saya tetap ya di testingnya sekitar 2 sampai 3 hari, dan itu pun cukup di weekday sih. Kalau misalnya weekend kadang beberapa kasus CPR-nya lumayan mahal gitu ya. Cukup 2 sampai 3 hari, terus nanti kalau misalkan dari segi CTR-nya lumayan kecil gitu, baru diganti produknya atau ganti kreatifnya dulu sih sebelum ganti produk gitu. Karena ganti produk ya berarti kan kita harus mikir dari awal lagi ya gitu. Oke, berarti itu lagi-lagi ya, kita nggak bisa saklek kayak, oh ini harus ditesnya segini hari, tetap harus dicoba juga ya, Mas ya. Kayak Betul, cuman betul. mungkin yang paling idealnya tadi dari Mas Jusar 2 sampai 3 hari untuk testing perform atau enggak iklannya kayak gitu. Oke, tadi juga nyambung nih karena tadi ada budget juga. Ini ada pertanyaan dari Mas Faris Fauzan. Katanya dikatakan campaign jelek maksimal CPR berapa ya, Mas jika pakai CTWA? Silakan Mas Yusar. Hmm, Jelek atau enggaknya berarti tergantung harga produk sih, Mas Faris ya. Karena kalau misalkan produknya receh ya tentu CPR bakal lebih murah dibandingkan kita jualan rumah. Rumah ya harganya 500 juta, 1 miliar, ya CPR pasti lebih mahal. Atau ini ya, CPR ke WhatsApp-nya bakal lebih mahal gitu. Jadi tergantung produk. Cuman kalau misalnya produk-produk Perugada, itu range-nya sekitar 2.000 sampai 6.000. Nah, itu udah paling mahal sih. Per chat ya, bukan per closing ya. Gitu. Oke, thank you Mas Yusar untuk jawabannya. Ini mungkin karena kita hari ini bahas teknik closingan, terus kayak dari CTWA teknisnya setelahnya harus kayak gimana. Ini juga ada pertanyaan terkait cara ngurangin audiens yang masuk aja nih, yang kayak
cuman ngechat aja tapi nggak jadi closing, sama ciri-ciri yang banyak chat tapi nggak closingan tuh kayak gimana? Silakan Mas Yusar. Ini Maksudnya gimana ya? pertanyaan dari Mas Akorik Sandi, ngurangin audiens yang masuk ke WA doang. Jadi kayak mungkin maksudnya di sini dia nggak closing. Setelah masuk Oh, WA dia oke nggak oke. nanya lagi. Terus ini mungkin yang tadi pertanyaan jawaban lanjutan dari Mas Herianto, ciri-cirinya berarti banyak yang chat dan closing ya Mas ya. Untuk dari si CTWA sendiri. Silakan Mas Hmm. Yusar. Oke, sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya tadi Mas Akorik itu jadi problem bersama advertiser sih sebenarnya. Bukan Mas Akorik doang, saya pun sama. Bahkan orang-orang yang udah ngechat mereka nggak jadi beli itu sesuatu hal yang biasa. Cuman yang jadi masalah rate orang-orang yang kayak gitu ya bakal yang lebih banyak dibandingkan yang closingnya itu kan jadi masalah. Makanya saya sekarang udah nggak main pakai CTWA, Mas. Saya pakai full form gitu. Kenapa pakai full form? Itu filterisasinya lebih oke. Filterisasi di sini kan kalau pakai full form dia harus lihat landing page. Terus yang kedua dia harus ibaratnya ngisi form. Yang mana form di sini nggak pendek ya. Kalau saya pakai dia ada nama, alamat, nama nomor HP, sampai ke kecamatan dan lain-lain gitu. Otomatis kan orang-orang yang ngisi form ini mereka yang udah niat-niat pengen beli lah dibandingkan orang yang ngechat WA doang ya ngechat WA doang mah ibaratnya ya cuman keklik nggak sengaja keklik pun itu bisa ngechat gitu. Nah kalau saya sekarang pakai cara itu Mas karena ya lumayan PR lah. Tapi kalau misalkan Mas punya banyak CS dan CS-nya handal lah dalam menghandle customer-customer yang kayak gitu ya nggak jadi masalah. Tinggal dimainin aja kira-kira persentasenya bagusnya berapa gitu. Misalkan dari 100 chat yang masuk 20%-nya closing. Kalau kalau jelas kayak gitunya ya nggak jadi masalah. Masalah yang datang cuman nanya-nanya doang ya itu diabaikan aja gitu. Selama misalkan dari 100 chat yang datang 20%-nya closing dan itu bisa nutup gitu. Gitu sih Mas Akorik ya. Oke, jadi emang kalau misalnya kita ngadepin pembeli yang cuma ngechat doang itu memang itu adalah masalah semua advertiser ya Mas ya. Bahkan Mas Yusar aja yang udah jalanin iklan lama itu ngadepin audiens yang kayak gitu itu pasti ada mungkin Pasti ada. 3 dari 10 itu pasti ada yang kayak gitu ya Mas ya. Ya, betul, pasti ada. Oke, jadi buat teman-teman semua di sini mungkin yang bisa lebih dikuatinnya lagi kalau merasa dari iklannya udah jalan, dari kontennya udah oke, yang kliknya banyak, yang bisa lebih ditekeninnya lagi adalah dari timnya, mungkin dari CS-nya. Kalau misalnya teman-teman punya banyak CS-nya atau misalnya CS-nya dijalanin oleh sendiri, mungkin bisa lebih offering-nya lagi ya ketika misalnya si pembeli ini udah ngechat, kasih offering lagi biar mereka lebih tertarik lagi untuk segera bayar atau misalnya nanti pakai sistem COD kayak gitu. Oke, wah ini ramai sekali ya untuk CTWA ini. Em, oke, ini ada pertanyaan dari Mas Ardi. Apakah CTWA efektif buat ke luar negeri? Mas Yusar, silahkan. Jujur sih belum pernah coba ya Mas Ardi. Karena kebetulan kalau misalkan pakai eh, marketnya luar negeri kayak Singapura, Amerika, atau negara-negara baju ya, mereka mostly kurang tertarik dengan langsung CTWA kalau menurut saya ya karena mereka udah tech savvy lah udah paham dengan cara penggunaan teknologi pakai form pun udah cukup sih gitu jadi jarang pakai yang CTWA saya juga jarang lihat sih ada banyak company luar dia pakai CTWA kadang-kadang pakainya lead gen ya lead gen sih berarti lead generation ya itu pakai short form sih paling banter pakai short form nggak pakai CTWA gitu. Oke, oke, berarti kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya targetnya luar negeri mah udah langsung aja ke form aja langsung ya. Ya betul. Oke, sip. Ini ada pertanyaan dari Sidisius, dari Kak Sidisius. Untuk pemirsa hasil CTWA bisa ditarget ulang kah, Mas? Bisa tapi manual sih pakai audience list ya. Dimana kalau misalkan audience list berarti kan kita harus masukin atau nggak ekspor uh, ke Excel lah gitu. Atau nggak bisa pakai cara fanpage retargeting ya. Jadi ntar data-data yang masuk ke fanpage atau Instagram itu bisa dipakai gitu. Jadi caranya pakai itu doang sih kalau buat nge-retargeting ya.
pakai retargeting by yang ngeklik Instagram atau yang ngeklik fanpage, atau kita nginput manual pakai audience list dimasukin ke Facebook-nya gitu. Pakai dua itu ya. Berarti mungkin bisa tapi lebih panjang caranya gitu ya Mas ya. Cuman tadi Iya, ada ha. udah kasih tahu caranya, mungkin bisa langsung diimplementasiin sama teman-teman semua di sini. Oke. Mungkin kita akan jawabin 2 pertanyaan terakhir ya buat teman-teman. Bisa langsung ketikin aja pertanyaannya di kolom Q&A, nanti langsung dijawab sama Mas Yusar. Oke. Oke, ini mungkin dari Mas Andre. Cara ngadepin buyer yang sudah closing di WA dan ketika dikirimnya, buyernya ngebatalin pembelian dan nomornya tidak bisa dihubungin, itu kayak gimana? Silakan Mas Yusar. Waduh, itu mah udah diterima aja Mas. Susah juga misalnya dia udah closing, itu berarti kan under control kita ya, bukan under control kita. Jadi itu nggak bisa kita kontrol juga. Yang bisa dikontrol ya paling kita cuma bisa ngeyakinin mereka buat tetap nerima paketnya. Cuman kalau misalkan udah ngeblokir atau udah nggak bisa dihubungin kan nggak bisa diapa-apain lagi ya. Paling dari segi kurirnya sih. Tapi kurirnya pun biasanya kan kita dikasih attempt tuh dikirim ulang 3 kali ya. Nah, kalau misalnya udah 3 kali itu nggak jadi closing ya jadi return sih. Bahkan saya pun nggak pakai CTWA, pakai full form juga masih ada yang kejadian kayak gini kok. Ya udah itu mah udah dimasukin di HPP produknya aja sih Mas. Jadi saya ketika ada hal-hal kayak gini ya nggak akan terlalu dianggap pusing sih. Kalau misalkan ada yang apa RTS kayak gini. Karena udah nutup lah dengan satu orang sukses gitu. Dia udah ibaratnya nanggung biaya RTS temennya yang nggak jadi beli gitu. Gitu sih. Oke, nah berarti itu tips juga buat teman-teman yang udah apa ya, udah kirim barang terus ternyata barangnya ditolak, orderannya ditolak sama pembeli, itu untuk setiap apa ya, untuk setiap pengiriman itu udah langsung dimasukin ke HPP-nya. Jadi ketika misalnya teman-teman barangnya balik lagi atau misalnya ditolak, itu bisa ketutup sama apa ya, sama pembelian yang lain gitu. Jadi yang itu ya udah berarti udah keganti, cuman memang eh, apa ya, kita nggak dapat untung dari situ, jadi itu udah masuknya ke HPP-nya. Nah, buat teman-teman semua di sini juga nih yang kayak, "Lah, saya harus ngitungnya kayak gimana?" Karena kan maksudnya kita nggak tahu nih berapa banyak paket yang terkirim, terus udah kayak gitu akan balik lagi ke kita. Nah, teman-teman semua di sini, teman-teman kalau misalnya mau lebih dalam lagi gimana cara berhitungnya, gimana caranya masukin RTS ke HPP, itu bisa langsung join di Academy Immerse Club karena di sana akan dibahas lebih detail lagi gimana cara menghitungnya. Jadi kebetulan kita punya apa ya, punya sebuah form di mana teman-teman bisa langsung masukin HPP semua di situ dari RTS, dari iklan, terus dari harga barangnya. Terus jadi teman-teman di situ bisa apa ya, bisa memperkirakan kira-kira di harga berapa teman-teman bisa minim banget boncosnya kayak gitu. Di Academy Immerse Club Batch 3 nanti teman-teman juga akan diajarin itu. Jadi buat teman-teman yang baru belajar ngiklan dari nol, baru jualan dari nol, tenang aja. Karena semuanya dari harapannya dengan teman-teman gabung Academy Immerse Club, semua keboncosan ini bisa apa ya? Bisa diminimalisir, bisa diperhitungkan gitu. Jadi teman-teman udah bakalan tahu, oh ini akan boncos, tinggal diberhentiin, atau misalnya ini akan perform, bisa langsung di scale up atau di scale down kayak gitu. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Mas Yusar ya. Masih aman ya? Karena ini Aman-aman. kebetulan juga teman-teman banyak banget pertanyaannya terkait CTWA ini. Karena Wulan juga yakin nih banyak banget advertiser yang sekarang ngejalaninnya CTWA. Karena ya kenapa? Karena CTR-nya lebih murah. Cuman mungkin kalau misalnya teman-teman pengen lebih detail lagi, pengen lebih dalam lagi pembahasannya, bisa langsung eh, isi waiting list dari batch 3, nanti teman-teman bisa gabung di sana untuk belajar lebih dalam lagi bareng Mas Yusat, bareng Mas Irfan, bareng tim dari Meta. Jadi teman-teman bisa langsung konsultasikan permasalahan-permasalahan beriklannya kayak gitu. Oke. Hmm,
Ini terkait closing-an mungkin ya, ini ngerangkum dari semua pertanyaan yang udah masuk di Q&A ini kurang lebih, mungkin lebih ke, gimana sih teknik closing-an, yang baik dari kita misalnya dari penjual ataupun dari CS yang masuk, yang leads-nya masuk ke CTWA. Ini pertanyaan dari Mas Herianto, terus juga dari Mas Rohmad, terus juga dari, mmm Mas Ilyas, jadi itu kurang lebih gimana sih step by step-nya untuk kita, teknik closing-nya yang proven yang menghasilkan konversi. Silahkan Mas Yusar. Oke, untuk teknik closing sebenarnya nggak ada yang terlalu spesifik ya caranya. Tetap benefit yang kita berikan apa sih buat mereka yang jadi beli hari ini gitu contoh ya. Kalau saya sih biasanya nge-follow up leads-leads yang baru masuk itu kurang dari 1 menit. Bahkan ketika mereka ngeklik form, karena saya pakai long form ya, yang panjang, full form gitu ya. Itu ketika mereka submit atau ya ngirim data itu bakal langsung di follow up secara otomatis by system gitu. Jadi saran saya sih tetap ya respon time itu yang paling utama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat banyak chat masuk, jangan dianggurin itu. Lebih dari 5 menit ya tentu bakal ibaratnya yang tadinya mereka excited buat beli produk teman-teman, mereka nggak jadi beli karena kita nggak responnya lama. Pertama itu mungkin respon time paling tepat, paling cepat. Terus yang kedua dari segi offering, kalau saran saya sih jangan langsung ditodong beli produknya, tanyain dulu aja misalkan mau COD kemana dan lain-lain gitu. Karena kalau misalnya langsung ditodong harga, mayoritas leads yang masuk itu biasanya langsung nolak untuk beli produk kita gitu. Ya minimal kita jelasin dulu produknya apa, mau COD kemana, sampai ke tahap mereka tuh ngerasa worth it gitu buat ngeluarin duit segitu dan beli produknya kita. Itu sih kayak misalkan ditambahin benefit-benefit gratis ongkir dan lain-lain itu cukup kok buat ngeyakinin mereka. Sama kasih aja testimoni-testimoni yang udah beli produk kita gitu. Itu pun bisa ningkatin closing rate harusnya. Karena kan sekarang juga banyak-banyak oknum-oknum yang menurut saya kurang ini ya, kurang bertanggung jawab yang mana memanfaatkan CTWA ini untuk menipu. Banyak itu kejadian gitu. Nah, gimana cara kita buat ngeyakinin mereka buat transfer atau minimal COD-nya jadi ya, berarti kita butuh yang namanya social proof atau bukti bahwa kita tuh benar-benar jualan jujur lah gitu ya. Nah, tentunya itu perlu namanya screenshot. Screenshot di sini berarti kan ada buktinya gitu, produknya bagus dan lain-lain gitu. Gitu sih, Mas. Tetap ya ke respon time yang paling cepat sih gitu. Kalau saya pakai respon time-nya lebih cepat, bisa tingkat closing pun bakal ikutan naik gitu ya. Oke. Nah, itu berarti gitu ya teman-teman ya, yang pertama banget harus kita perhatikan adalah dari respon time. Itu juga apa ya, Wulan juga setuju sih sama apa yang disampaikan sama Mas Yusar, karena kan kenapa ya, kita nih 1 hari atau dalam 1 jam tuh bisa dapat iklan dari banyak banget advertiser. Terus juga, kalau misalnya ternyata misalnya Wulan nih dapat 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 1 iklan terus tertarik langsung klik dan langsung dibales, Wulan pasti masih ingat, "Oh ini saya yang tadi nih ngeklik yang ini." Tapi kalau misalnya ternyata dibalesnya 15 menit kemudian, setengah jam kemudian, mungkin udah lupa. Karena kenapa? Karena kita udah terpapar sama iklan-iklan yang lainnya. Atau bahkan kita udah apa ya, udah tertarik sama penawaran dari advertiser yang lain, kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, eee yang masih jadi CS juga atau yang udah punya tim CS, mungkin yang bisa diperhatikan adalah respon time-nya. Jadi ketika udah ada yang ngechat, langsung aja direspon, terus dikasih offering yang lebih menarik biar mereka bisa langsung, apa ya, bisa langsung transfer ataupun misalnya langsung, "Oke, saya mau COD," kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk diperhatikan dari, social proof-nya. Jadi teman-teman harus harus kasih kasih mereka yakin juga bahwa, "Oh, barang yang dari kita tuh oke kok, bagus kok, banyak yang beli kok, dan banyak yang suka kok," kayak gitu. Oke teman-teman, mmm mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir yang bisa dijawab sama Mas Yusar. Buat teman-teman semua di sini yang masih ada pertanyaan terkait, "Aduh gimana ya cara beriklan? Aduh gimana ya mau mau mulai iklannya?" Bisa langsung sharing-sharing aja di grup Academy Immerse Club. Harapannya dengan adanya grup itu teman-teman semua bisa terbuka, bisa bisa bagi-bagi informasi dan sharing-sharing informasi juga sama suhu Academy yang lainnya.
Nanti di sana juga ada Mas Yusar, nanti mungkin bisa dibantu dijawab, tapi kalau misalnya belum terjawab mungkin bisa dijawab sama suhu akademi yang lain yang mungkin udah ngalamin apa yang ditanyain sama teman-teman semua di sini. Kayak gitu. Oke teman-teman, ini mungkin ada satu pertanyaan dari Mas Adi Waski, buat ke materi selanjutnya ada yang perlu dipersiapin nggak, Kak? Oke, karena kajian iklan Ramadan ini ada satu pertemuan terakhir di minggu depan hari Sabtu jam 10 pagi. Nah, minggu depan kita akan ketemu sama Mas Yusar lagi. Nah, hari ini kita udah bahas CTWA, nanti di minggu depan kita akan bahas terkait CTR tinggi dengan proven winning content. Jadi teman-teman nanti akan dikasih tips nih dari Mas Yusar gimana caranya dapetin winning content dengan winning content yang udah dijalanin sama Mas Yusar. Karena kan tadi udah dari CTWA-nya, terus ini dari sisi angle kontennya harus kayak gimana sih. Nanti langsung akan diajarin sama Mas Yusar biar teman-teman beriklan di bulan Ramadannya bisa maksimal, bisa juga dapetin cuan yang diinginkan kayak gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Yusar. Sama-sama, Makasih sama-sama. udah menyempatkan waktunya di weekend ini, udah diganggu waktunya sama tim Akademi. Semoga minggu depan kita bisa sharing-sharing lagi buat teman-teman nih yang mau ikutan lagi minggu depan, tinggal pantengin aja grup WhatsApp-nya, nanti informasinya akan diinfoin di situ, kayak gitu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk isi absennya. Absennya tadi udah dikirim sama tim dari Akademi untuk teman-teman semua. Wulan minta feedbacknya juga di absennya. Semoga semua yang disampaikan sama Mas Yusar hari ini bisa langsung diimplementasiin, juga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua di sini. Mungkin segitu aja dari kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan hari Sabtu jam 10 pagi. Nanti kita ketemu lagi bahas-bahas lagi soal iklannya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.